Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama. Dengan saya sendiri, Putri Amalia, sebagai sekretaris dari Yayasan Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak di Aisyah, Kalimantan Timur. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kemudian istri mencabut pengaduan KDRT terhadap sang suami. Tentunya simak video ini sampai akhir supaya tidak salah paham dalam memahaminya. Oke, dengan cerita kita awali, seorang suami melakukan kekerasan fisik kepada istrinya hingga mengakibatkan luka namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan pekerjaan. Atas perbuatan tersebut, kemudian istri melaporkan ke polisi. Berselang beberapa hari, istrinya selaku korban memutuskan mencabut pengaduan untuk memberhentikan proses hukum karena perbuatannya telah dimaafkan. Bisakah pengaduan KDRT tersebut dicabut dan proses hukumnya dihentikan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa bentuk-bentuk KDRT yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual ataupun penelantaran rumah tangga sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang PKDRT. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang PKDRT, sesuai kasus yang kemudian tadi saya sampaikan termasuk ke dalam kategori kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap sang istri. Tetapi hanya ada 3 bentuk KDRT yang termasuk ke dalam delik aduan, yaitu pasal 51 Undang-Undang PKDRT, itu kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan. Untuk pasal 52 Undang-Undang PKDRT, kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan. Nah, yang ketiga itu ada pasal 53 Undang-Undang PKDRT, itu ada kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya seperti pemaksaan hubungan seksual. Perlu diketahui bahwasanya ancamannya itu bunyi pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT, setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dengan denda paling banyak 15 juta rupiah. Tetapi ketika perbuatan kekerasan fisik tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan pekerjaan sehingga diancam penjara maksimal 4 bulan atau maksimal denda 5 juta rupiah. Itu sesuai dengan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT. Jadi, apakah bisa si istri mencabut pengaduan KDRT yang dilakukan suaminya sehingga proses hukum dapat diberhentikan? Tentu saja bisa, karena atau sebab perbuatan KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya termasuk delik aduan, yaitu kekerasan fisik yang dilakukan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya. Apa sih delik aduan itu? Delik aduan itu adalah delik yang hanya dapat diproses apabila aduan atau persetujuan dari korban sehingga korban tersebut telah memaafkan atau berdamai dengan pelaku si KDRT tersebut. Adapun hak mengenai pencabutan pengaduan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi atau pasal 75, yaitu orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali setelah pengaduan itu diajukan. Nah, setelah pengaduan dicabut, maka penanganan perkara yang sedang berjalan akan diberhentikan. Oke, itu tadi pencabutan pengaduan terhadap korban kekerasan terhadap rumah tangga. Sebagai disclaimer, video edukasi ini semata-mata hanya dibuat semata-mata agar teman-teman kelas hukum dapat memahami tentang istri mencabut pengaduan KDRT terhadap sang suami. Jadi tetap nantikan video edukasi lainnya di kelas
di channel Kelas Hukum. Sekian edukasi singkat bagi teman-teman Kelas Hukum agar dapat berhati-hati dalam bertindak. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.